Kenapa Ibu Sri Mulyani bilang dunia bakal gelap di tahun 2023 dan mungkin akan berlanjut di tahun 2024? Nah, ini adalah sebuah tema yang rasanya menurut saya menarik untuk kita angkat, masih hangat dan baru saja dikemukakan oleh Ibu Sri Mulyani. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Dan setiap hari Senin selalu kita berbicara, temanya adalah makro ya, artinya sesuatu yang berhubungan dengan Indonesia dan juga terkait dengan dunia. Karena selain kita harus mengetahui tren yang terbaru dengan adanya banyaknya kebijakan-kebijakan terkait dengan ekonomi, maka kita juga harus tahu bahwa transaksi investasi dan keuangan itu tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya peristiwa-peristiwa yang ada di dunia itu sendiri. Nah, setiap hari Senin selain bersama saya juga bersama Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia yang baru-baru ini mendapatkan peringkat A++ dari Bapepti dan memiliki predikat 19 tahun sebagai broker dengan kategori zero complaint, artinya jarang atau mungkin kalau zero berarti nol, tidak dikomplain seperti itu. Nah, tentunya saya juga selain ingin mengencourage teman-teman semua untuk bisa join di foreximf.com sekarang juga, karena bisa melakukan transaksi terkait dengan forex, derivatif dan juga komoditi, juga bisa join di grup Telegram VIP dari Forex IMF, di mana grup Telegram Forex IMF bisa Anda akses dengan mendapatkan banyak sekali manfaat dan gratis. Yang pertama, ada forum diskusi ya, artinya kalau Anda yang belum tahu, belum begitu ngerti, bisa bertanya. Dan tentunya dengan adanya grup Telegram yang resmi dari perusahaan terdaftar dan diawasi Bapepti, akan beda dengan grup Forex abal-abal yang mungkin depo terus ya, ini kapan withdraw depo terus gitu ya. Dan ini tentunya menjadi sesuatu sarana diskusi yang baik dan sehat. Bisa juga berbicara mengenai event-event ekonomi yang setiap minggunya selalu ada di dunia, dan juga Anda bisa membahas mengenai strategi, indikator, dan yang biasanya disukai oleh orang adalah yang namanya rekomendasi harian ataupun rekomendasi dari pair mana yang sedang menarik untuk ditransaksikan dan bagaimana performance-nya, bisa sebagai studi buat kita bersama. Kenapa Bu Sri Mulyani bilang dunia bakal gelap? Nah, ini saya ambilkan, saya dapat dari Detik ya. Ini mohon maaf, ini jadi nggak tertulis ya. Ekonomi global diramal akan gelap gulita pada tahun 2023, dan saya sudah melihat videonya dan penuh dengan tantangan. Terkait ini, Ibu SM menilai sektor perdagangan harus didorong demi memulihkan kondisi ekonomi global. Nah, jadi ketika kita berbicara berdagang, nah buat yang juga masih kadang-kadang suka sensi dengan kata-kata trading, maka trading itu sebenarnya berdagang. Bedanya adalah kalau kita ngomong trading mungkin langsung ada asosiasinya terhadap trading forex, sebenarnya nggak begitu-begitu amat, dimana trading itu adalah perdagangan, itu adalah trading juga. Nah, yang namanya perdagangan ini adalah sesuatu yang terus didorong. Kenapa? Ketika terjadi suatu perdagangan, ketika ada suatu transaksi, maka di situ ada uang yang berputar. Dari si A pindah ke si B mendapatkan keuntungan, di mana keuntungan itu didapat biasanya adalah akibat nilai tambah yang diberikan. Ini kalau tidak bicara untung dan rugi dalam trading selisih harga saja ya, tapi lebih kepada bagaimana menambahkan nilai manfaat dari sebuah barang, maka di situ akan menjadi bagian untuk disebut dengan marginnya. Nah, ketika ini berputar dengan baik, permintaannya bagus, maka akan menyebabkan yang namanya perusahaan itu akan bisa melakukan ekspansi. Ekspansi itu bisa dengan membangun pabrik baru, bisa juga dengan cara menambah karyawan baru, bisa juga menambah cabang baru dan lain sebagainya. Itulah yang membuat yang namanya ekonomi berputar.
dalam keadaan yang baik, maka semua ini akan terus mengalami peningkatan seiring dengan waktu. Karena apa? Karena ketika ekonomi berputar baik dengan adanya perekrutan karyawan, maka secara otomatis demand yang naik akan menyebabkan juga harga atau biaya yang dibayarkan akan naik kepada karyawan tersebut, mendapatkan kehidupan yang lebih layak, dia bisa membayar atau membeli barang-barang dengan lebih banyak lagi. Itulah yang disebut model perekonomian yang ideal. Oke, kita pernah memasuki masa-masa itu. Bila coba dilihat, biasanya memang betul sektor perdagangan yang baik akan juga membuat sektor investasi akan membaik dan juga akan membuat pertumbuhan ekonomi juga seperti itu baiknya. Ya, coba lihatlah flashback 2016, 2017, 2018, kita pernah dalam masa-masa yang itu. Ya, meskipun mulai ada sedikit kekhawatiran kok pertumbuhan ekonomi globalnya mulai agak turun ya gitu. Tapi tetap aja di situ kita rasa bahwa so far so good lah. So far so good. Meskipun ketika tahun 2019 saya bilang, ini kok kayaknya ada something ya, sudah ada something yang mungkin akan pesta membuat kita akan berakhir pestanya. Itu pernah saya kemukakan di 2019 dan kita tidak pernah tahu kapan pesta dibubarkan, ternyata datangnya dari pandemi itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Namun menurutnya pada pertengahan tahun 2023 ya, Ibu Ani menyebut kondisi ekonomi sedikit lebih baik dari yang diperkirakan. Jadi artinya kalau kemarin mengikuti perkembangan ini ya membuat Anda jadi enaknya untuk keep in touch dengan forex, komoditi dan juga indeks derivatif ya tentunya kan, karena tidak banyak orang Indonesia yang sudah bisa mengakses untuk membeli indeks dalam bentuk ETF dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang lebih advance lagi, tapi forex trading di Indonesia sudah dimungkinkan karena piala berjakanya ada banyak. Ini artinya membuat kita itu bisa engage dan melihat, contohnya ya sekitar bulan April gitu ya, kita melihat April Mei, kita melihat bahwa ternyata non-farm payroll di Amerika itu ternyata justru malah mengalami pengurangan, ya, artinya turun gitu. Artinya banyak yang direkrut, banyak yang bekerja seperti itu. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu yang di-highlight di bagian ini juga mewakili bagian tersebut, yaitu adalah kondisi ekonomi lebih baik. Kenapa disebut kondisi ekonomi lebih baik? Karena ketika dipekerjakan karyawan lebih banyak, berarti ada potensi pertumbuhan ekonomi, uang berputar semakin banyak, kan kira-kira seperti jawaban yang tadi gitu ya. Tapi ini sampai dengan pertengahan tahun 2023 dan juga kondisi ekonominya bukannya buruk tapi juga membaik tapi sedikit. Nah, ini kata-katanya Bu SM di sini. Ya saya lebih suka kok nggak sebut Ani ya. Saya lebih enak ngomongnya Bu SM. Agak beda sedikit gitu. Dunia akan gelap gulita 2023 ini karena pertumbuhan dunia hanya 2,1%. Nah, ini dia. Ini turun drastis dari pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu 6,3%. Jadi, kalau kita masih positif, kita mungkin bilang bahwa iya masih tumbuh. Tapi hati-hati loh, kalau pertumbuhan yang melambat, berarti kan kita bisa bilang gini, kalau 6,3 jadi 2,1, berarti itu bukan adanya percepatan, tapi adanya perlambatan. Tetap jalan sih mobilnya, tapi melambat. Artinya adalah kalau kita dengan matematika sederhana 6,3 ke 2,1 turunnya 4%, berarti 2,1 kalau lanjut turun lagi, direm lagi, bukannya 0 tapi minus. Di sini yang juga menjadi highlight kekhawatiran Bu Sri Mulyani ya, dalam penyerahan insentif fiskal yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Kementerian Keuangan di tanggal 5 Agustus kemarin ya. Nah, coba kita lihat sebenarnya apakah kata-kata Bu Sri Mulyani itu benar gitu ya. Kalau kita perhatikan, saya ambil dari tren, sumbernya adalah IMF ya, IMF ya. Di sini ini bukan IMF Forex IMF ya. Ini adalah monetary fund gitu ya. Ini dia kita lihat dari tahun 1980 ke 2028, ini sisanya adalah proyeksi gitu ya. 6,3% betul ya, dan selanjutnya drop ke 2,8. Nah, ini kenapa yang tengah yang diambil? Karena yang tengah itu adalah indeks rata-rata dunia gitu ya, pertumbuhan GDP lah boleh dibilang di sini 6,3 dan memang betul tajam curam ya. Jadi kalau yang naik drastis ini berarti ada pemulihan. Kalau penurunan seperti ini dan tambah turun lagi ya berarti bukan pemulihan, berarti tambah sakit kan gitu ya. Ini turun yang kemarin ini ya akibat pandemi salah satunya juga seperti itu ya. Oke, nah jadi
Perhitungannya itu didapat dari mana, Ryan? Perhitungannya kalau yang tadi pertumbuhan itu dapatnya dari gross domestic product. Ryan, kenapa kita harus tahu-tahu begini? Ya, agar kita jadi orang menjadi seorang investor, jadi pelaku pasar. Kalau kita itu sama sekali tidak bisa membaca skor pertandingan, berarti kita tidak pernah tahu siapa yang menang. Selalu logikanya di sana. Jadi, kita harus bisa melihat menjadi seorang pelaku pasar itu tidak bisa tanpa membaca data. Kalau kita melakukan transaksi tanpa membaca data, sebenarnya kita bukan investor, kita bukan seorang pedagang, kita adalah seorang spekulan. Jadi spekulasi, tindakan berjudi, itu sebenarnya nggak perlu repot-repot. Selama Anda mau transaksi dimanapun, tapi tidak melihat data dalam mengambil keputusan, lebih banyak menggunakan perasaan, maka disitulah yang namanya tindakan berjudi. Kalau kita itu yang namanya sepak bola, dibuat tebak-tebakan, ganjil genap, ya, besar kecil, over under, ya, lalu juga ada fur-furan, maka itu memang Anda menjadikan itu sebagai instrumen judi. Kenapa? Karena apapun yang Anda lakukan tidak akan mempengaruhi hasil pertandingan. Tapi kalau kita mau melihat apapun, mau saham, mau forex, mau kripto, dan lain sebagainya, bila Anda tiba-tiba hanya menebak, maka walaupun instrumennya mungkin bukan instrumen judi, tapi Anda melakukan tindakan tebakan, berarti Anda sedang berjudi atas instrumen tersebut. Oke, nah jadi kita harus bisa melihat yang sekurang-kurangnya untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Nah, baik yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia maupun di tempat yang Anda investasikan, misal Amerika. Misal juga lagi melakukan transaksi antara euro, peri euro dengan US dollar. Itu tetap harus kita lihat. Euro membaik nggak? Negara-negara di Uni Eropa. Amerika membaik nggak? Berarti kalau euro membaik, Amerika diam-diam saja, berarti baik beneran. Tapi kalau euro membaik dan juga Amerika membaik, pertanyaannya adalah mana yang lebih membaik secara percepatan pertumbuhannya? Oh, Amerika percepatannya lebih bagus. Berarti secara tidak langsung sebenarnya euro tertinggal. Berarti Amerika yang bagus. Betul nggak? Poin ini sebenarnya harus kita pegang sebagai seorang pelaku pasar dengan baik. Dalam trading ya, kalau memang mau yang menggunakan data-data ekonomi, silahkan lanjutkan. Kalau tidak mau menggunakan data ekonomi, maka kita akan stay dengan menggunakan analisa teknikal. GDP, produk domestik bruto atau gross domestic product. Dipengaruhi apa perhitungannya? Dipengaruhi oleh 4 hal. Konsumsi, investasi, government spending, ekspor dikurang import. Yang paling bagus negara itu banyak ekspor dibandingkan import. Sehingga kalau ekspor lebih besar berarti menjadi hal yang menambah pendapatan dari produk domestik bruto. Kalau banyakkan impornya, maka secara otomatis akan menjadi faktor pengurang daripada produk domestik bruto. Ya, ini sebenarnya pelajaran SMP. Tapi kadang-kadang kita hanya hafal rumus tanpa kita tahu. Ini sangat penting untuk melihat sebenarnya negara kita ini, negara itu juga sebenarnya produk domestik brutonya ini didapat dari mana nilai yang besarnya. Ini juga menjadi sesuatu yang bisa juga membuat kita tambah yakin untuk berinvestasi atau tidak, melakukan transaksi atau tidak. Kita belum pernah membahas secara detail mengenai GDP ini, tapi izinkan saya untuk membuat ini menjadi down to earth dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh ya? Tujuannya kan kanal ini saya ingin sebagai sebuah pesan bahwa dalam keadaan apapun kita harus bisa terus mengupgrade dalam edukasi dan pengetahuan dalam hidup kita. Nah, misalnya konsep dari konsumsi pada perhitungan GDP. Bayangkan ya, kita adalah seorang pembeli yang pergi berbelanja di pusat perbelanjaan. Saat membeli barang-barang seperti makanan, pakaian, atau barang elektronik, dan sebagainya, maka kita sedang melakukan tindakan kontribusi terhadap komponen konsumsi di dalam GDP. Jadi, makanan di supermarket, pakaian, beli smartphone, gadget ya, tiket bioskop itu adalah masuk sebagai konsumsi di dalam perhitungan GDP. Nah, kalau investasi bagaimana, Ryan? Investasi itu bayangkan Anda memiliki usaha kecil, menjual produk kerajinan tangan misalnya, Anda memutuskan untuk memperluas usaha dengan membuka toko fisik ataupun
apapun lah investasi untuk membuat usaha Anda menjadi lebih besar di lokasi yang lebih strategis juga misalnya. Untuk melakukan ini Anda perlu mengeluarkan uang untuk menyewa tempat, membeli peralatan tambahan, dan membayar karyawan tambahan. Ini masuk dalam tindakan investasi seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya kita bilang, oh kalau begitu gimana dengan yang namanya membeli mobil dan motor? Apakah di dalam membeli mobil dan motor itu masuk sebagai investasi? Hati-hati di sini. Ketika kita untuk membeli mobil dan motor dalam sudut pandang pribadi, maka biasanya dimasukkan ke dalam faktor konsumsi. Tapi ketika kita membeli mobil dan motor dalam kondisi konteksnya adalah perusahaan, maka mungkin kemungkinan besar akan dianggap sebagai investasi. Kenapa? Karena ketika kita memberikan mobil dan motor untuk kegiatan operasional, tujuannya untuk meningkatkan operasional yang menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat, menjadi lebih efektif, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagian government. Government ini adalah contohnya ya, bayangkan suatu pemerintah daerah yang memutuskan membangun jembatan baru agar dua wilayah bisa saling terhubung sehingga biaya dan juga transportasi menjadi mengalami penurunan. Nah, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk melakukan serangkaian perencanaan, konstruksi, sampai dengan juga pengawasan pada proyek tersebut, dan juga sampai dengan memaintain jembatan tersebut. Kenapa? Jembatan tidak di-maintain berarti akan rusak. Maka semua bagian itu akan masuk ke dalam elemen government spending. Ekspor impor sudah tahu, ekspor keluar, impor masuk kan gitu ya. Ekspor kirim barang ke luar negeri, impor masukin barang dari luar negeri kan seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin begini ya, pandemi di tahun 2023 kan sudah dinyatakan berakhir. Betul. Namun kenapa data perekonomian justru mengalami hal yang menjadi lebih buruk? Kan kalau kita lihat di sini adalah poinnya ada 2,1% mengalami penurunan dari 6,3 gitu ya. Dan kalau kita nanti lanjutkan dengan data yang diberikan oleh Ibu Sri Mulyani, dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 10,7%, berarti kan sebenarnya bukankah pandemi berakhir harusnya tambah kencang? Betul? Nah, kini masalahnya, cara berpikirnya kita juga harus mesti balik. Berapa banyak orang yang terdampak dari pandemi dan belum bisa recovery? Ingat loh, jangan pernah lupa prinsip sederhana ini. Kalau Anda punya 1.000, lalu ternyata Anda turun 50%, Anda kembali ke 500. Betul? Dari 500 untuk jadi 1.000, itu terhitung 100%. Betul nggak? 1.000 turun terasa 50%. Betul? Sekarang 50%, yang dianggap 50% atau ada di 500 untuk kembali ke 1.000 itu 100%. Sekarang kita dramatisir. 1.000 jadi 190%. Betul? Pertanyaan saya, dari 100 ke 1.000, 1.000% loh. Berarti untuk kembali ke titik yang sama, berapa besar pengorbanan yang harus dilakukan? Angkanya 1.000%. Turun puluhan persen, 90%, naik ribuan persen. Berarti untuk kembali ke titik yang sama, itu memiliki effort yang jauh lebih besar. Oleh karena itulah sebenarnya kenapa ya, kan sudah lewat pandeminya. Bukannya justru malah tambah kencang. Hati-hati untuk kembali ke titik yang sama, tidak segampang itu. Misal, satu, masih ada ketidakpastian pasca pandemi. Meskipun pandemi telah berakhir, ketidakpastian tersebut terkait dengan pemulihan ekonomi masih besar di masyarakat kita. Apalagi dari pelaku bisnis. Ini mau buka lagi, bisa nggak ya buka lagi? Kalau buka lagi, masih bisa diterima nggak ya? Dan kembali lagi, walaupun buka, dia harus mengembalikan kerugian yang lama, bukan? Betul? Nah, dan juga ketidakstabilan atas setiap pasokan dan permintaan dari setiap pihak. Yang minta belum stabil, yang masuk belum yakin. Kenapa? Yang masuk belum yakin karena yang masuk juga terdampak oleh pandemi. Yang minta juga nggak yakin karena dia juga baru mulai recovery. Betul? Nah, ada sepertinya poin lain yang juga perlu diperhatikan adalah ada kata-kata yang diberikan sebagai new normal dari Bapak Presiden juga mengungkapkan seperti itu. New normal itu nyata. Dalam kehidupan sehari-hari sebelum dengan adanya pandemi, maka yang namanya meeting online itu bukan menjadi suatu kebiasaan. Di Indonesia, meeting online bukan suatu kebiasaan. Webinar bukan sebuah kebiasaan. Uang elektronik bukan sebuah kebiasaan. Belanja online sebagian masih kebiasaan. Setelah pandemi,
Meeting online maka akan berubah menjadi hybrid. Orang bertatap muka saja pakai Google Meet dibuka untuk saling berbagi materi, untuk ada di layar, tidak lagi menggunakan proyektor. New normal bukan? Lalu ketika kita berbelanja toko online, yang tadinya kita belanja toko online hanya untuk 1 atau 2 barang, akibat pandemi kita membeli seluruh barang, hampir seluruh barang di toko online. Berarti apa kabar orang yang buka toko offline-nya? Berarti dia akan downsize dong, atau malahan ditutup sekalian. Karena apa? Karena udah nggak ada yang datang. Bagaimana bayar operasional cost-nya? Perubahan kebiasaan konsumen ini juga mempengaruhi bagaimana bisa pulih dan justru mengalami penurunan. Karena apa? Semua kembali belajar untuk melihat pemetaan bisnis dan konsumsi dan spending dan investasi dan ini dan itu dalam keadaan setelah pandemi. Jadi yes, ini masih menarik. Oh ya, satu lagi, kondisi ekonomi global. Perang dagang. Ya oke lah ya, perang dagang udah nggak terlalu jargon gitu ya. Lalu yang kedua, masih yang namanya perang beneran. Nah ini juga nih perang beneran ini kan. Nah yang ketiga ya itu masalah Amerika sedang melakukan suatu rebalancing lah buat dia, bicara mengenai suku bunga dinaikin terus. Lalu juga banyak sekali pengumuman dari tempat lain. Adapun yang ini nih yang kita coba lihat nih dari informasi Bu Sri Mulyani selanjutnya. Ya, ini dia kondisi ini memang terjadi disrupsi baik dari sisi supply maupun perdagangan. Tadi kita sudah sempat bahas ya, saya jalan duluan sebelum materinya dibahas. Biasalah terlalu lancar, lincah. Dunia inflasinya tadi 8,7, tadinya jadi 8,7 berarti inflasi banget. Tadinya 0% atau mendekati 0. Lalu negara maju bahkan mengalami deflasi minus ya. Hanya 14,3% negara mengekspansi dan akselerasi, itu pun termasuk Indonesia. Berarti diakibatkan karena apa? Karena Indonesia masih besar tingkat pertumbuhan penduduknya dan penduduknya besar. Kalau misalnya kita ternyata tidak besar, maka itu juga menjadi sesuatu yang mungkin akan masuk ke dalam ya salah satu golongan seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan data inflasi, data deflasi ya, pada sampai dengan Mei, ada Juli, ada Juni ya, ini berdasarkan inflation rate world, itu kita melihat ada yang mengalami negatif, artinya ya ini Afghanistan sih gitu ya. Ini kelihatan kalau di daerah sini berarti dalam kondisi yang namanya memburuk ya, makin deflasi. Orang berpikir inflasi nggak enak, deflasi enak, nanti dulu ya. Ini inflasi itu kayak minum vitamin. Minum vitamin kebanyakan overdosis, tidak minum vitamin kurang vitamin. Ya, jadi harus setelannya harus pas gitu. Nah, sedangkan kalau yang inflasi ya tentu ya, ini daerah-daerah yang mungkin di sini yang masuk ya, Argentina di sini juga masuk. Kalau yang namanya Venezuela kita sudah tahu sering kedengaran, Zimbabwe itu sudah. Turki ini yang pertama kali membuka border ya, Turki inflasi besar ya. Ini diakibatkan karena begitu dibuka bordernya orang juga pergi ke sana sehingga ketidaksiapan akan berbagai macam pasokan membuat harga mengalami kenaikan karena permintaan yang tinggi. Artinya ini akan di trade off dengan harga yang tinggi ya akan berdampak kepada inflasi juga sini. Jadi ini juga ya ini inflasi ya jelek juga, deflasi is jelek juga gitu. Tapi di sini mengatakan bahwa ada 14,3 mengenai ekspansi dan akselerasi termasuk Indonesia. Jadi ya betul ya, di sini masih dalam keadaan yang sifatnya kita juga mungkin jangankan kita ya, negara juga bingung. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan melihat pernyataan dari Bu Sri Mulyani? Buat saya ya, saya selalu bilang ini adalah masa yang bagus kita diberikan kesempatan dalam kondisi seperti ini. Karena orang-orang yang bisa melewati masa-masa yang sulit pada hari inilah yang nanti akan menjadi trader yang besar, akan menjadi investor yang besar di kemudian hari. Saya pernah melewati ini tahun 2008 dan 2008 itu adalah salah satu tahun saya mengalami kerugian yang terbesar di dalam portofolio saya. Pada hari itu apakah saya kesal? Pasti. Sedih ya oke lah ya. Tapi yang lebih besar lagi adalah keinginan saya untuk belajar kenapa saya berada di dalam kondisi tersebut. Saya juga bilang seperti ini ketika terjadi pandemi. Maka ketika terjadi serentetan event ini, maka pada akhirnya akan ada hukum yang namanya hukum siapa yang akan bertahan. Di sini ada teori evolusi ya, di sini teori evolusi Darwin di sini. Artinya ini adalah satu babak penyisihan. Kalau ada yang tidak sehat di sini akan tereliminasi, babak penyisihan eliminasi. Nah, ketika kita bertahan dan kita belajar, maka kita akan leading di depan.
Tapi ketika kita tidak belajar, maka kita akan tertinggal ke belakang dan akan sulit untuk bisa mengambil kembali ke dalam lintasan tersebut. Jadi itu poinnya kalau kita dalam sudut pandang mungkin filosofinya. Tapi bagaimana ketika melihat dari pernyataan Ibu Sri Mulyani dalam kondisi seperti ini? Maka pastikan setiap ada pengumuman terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan negara maju, maka akan menjadi highlight utama pada portofolio kita, baik dalam derivatif seperti kita trading forex, ataupun juga pada keuangan instrumen investasi yang lain. Contoh, dua minggu lalu itu kan diumumkan terkait dengan kenaikan suku bunga. Ya, ini saya langsung ambil ya. Berarti kalau kenaikan suku bunga Amerika dan kebetulan ini head to headnya dengan pound sterling, maka pada tanggal pengumumannya itu langsung kontraksi turun dan turun lanjut. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa ketika lagi naik pun dan ternyata ada pengumuman yang membuat ekspektasinya berubah, maka pasar itu bisa belok langsung. Nah, ini kita cuma dapat dua pilihan di sini. Anda mau stay away atau malah justru join di dalam ini pesta ini gitu lah. Jadi apakah mau memanfaatkan atau justru tidak mau memanfaatkan setiap event-event seperti ini. Pak, apakah ini hanya terjadi di dalam GBP USD? Ya boleh lihat lagi. Bener nggak gitu? Di bagian ini kita bisa lihat ya. Kita lihat daily, kita perbesar, di tanggal berapa tadi? Tanggal 26 ke 27 ya, 26, 27. Kita tinggal lihat di sini. Oke, kita tandai dulu dengan ini. Ini 26 ya. 26 nggak terasa, tapi lihat efek selanjutnya. Loh, kok ini naik Pak? Karena US dollarnya di depan. Ingat, ketika Anda US dollar di depan, berarti Anda seperti buy USD, sell CAD. Artinya ketika dalam kondisi seperti ini, Anda melihat benar-benar bahwa US dollar itu, dan memang benar Canadian dollar kan memang posisinya cukup struggling ya beberapa waktu terakhir. Ini US dollar benar-benar terendorse akibat kenaikan suku bunga. Dan ini kan tetangga juga, berarti kan ketika CAD tidak dalam kondisi yang baik ataupun nggak kemana-mana pun, nggak kemana-mana US dollarnya naikin suku bunga, kenapa-napa. Apalagi US dollar naikin suku bunga, CAD kenapa-napa. Oh berarti double jackpot seperti itu. Nah jadi ini benar-benar bisa terlihat dalam kondisi-kondisi seperti ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek tidak suka, maka dalam kondisi terjadinya pengumuman stay away. Tapi setelah itu lihat trennya kemana, ini kan breakout. Nah ini berarti ciri-cirinya Anda harus enjoy party, buy. Tapi ketika ini tidak breakout, ya kemungkinan akan breakout sih, karena memang betul US dollarnya kan akan mendapatkan endorse positif gitu kan. Ya inilah kira-kira bagaimana kita bisa menganalisa baik untuk jangka pendek dan jangka panjang. Mau join pada saat pengumuman atau stay away dalam masa pengumuman, itu sesuatu yang bisa kita tentukan untuk bisa mendapatkan sesuatu dalam portofolio kita, memanfaatkan dari data dan juga pengumuman ekonomi yang ada di sekitar kita setiap harinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya, tema pada hari ini agak panjang, tapi saya yakin edukasi itu perlu sedikit lebih panjang, membreakdown bagian satu dengan yang lain. Banyak orang yang tidak suka belajar begitu panjang, tapi percayalah, saya belajar jauh lebih panjang daripada apa yang saya sampaikan. Kenapa seperti itu? Iya, jawabannya cuma satu. Karena tidak bisa kita itu mau melahirkan seorang anak dengan menghamili 9 wanita. Tetap saja untuk melahirkan satu anak perlu 9 bulan. Jadi tidak bisa, kuantitasnya ditambah tuh tidak bisa. Seperti itu. Karena memang prinsip dasar dalam kehidupan kita, ada hal yang tidak bisa kita tabrak dari proses itu sendiri. Semoga selalu bermanfaat dari saya, Ryan Filbert. Semoga juga pernyataan Bu Sri Mulyani ini bisa kita petik manfaatnya dan juga bisa menjadi kebaikan buat portofolio kita. Nah, sekali lagi setiap hari Senin stay tune di RF Channel, dan setiap Selasa kalau Anda mau tanya jawab langsung dengan saya, sebisa mungkin sejauh pengetahuan yang saya tahu, kalau kita bisa jawab sama-sama, diskusi sama-sama, dengan senang hati saya juga bisa jawab. Atau kalau Anda punya usulan mau membahas apa, masukkan di kolom komentar. Saya kadang-kadang suka lihat atau direkap oleh tim saya, maka itu akan menjadi ide dari video selanjutnya. Dari saya, Ryan Filbert, dan juga bersama Forex IMF, sampai ketemu besok. Salam investasi untuk Indonesia.